Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Amelia dengan NIM 12450100120. Saya dari kelas 3D. Pada hari ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia Masa Klasik. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai masyarakat Jakarta sebelum Batavia, di mana pada materi ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kehidupan masyarakat Jakarta sebelum adanya Batavia, yaitu sejak awal abad ke-17 Masehi. Tepatnya yaitu pada saat Jakarta ini digantikan namanya menjadi Batavia oleh VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Berbicara mengenai sejarah, ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai ruang dan waktu. Ruang di sini yaitu mencangkup semua wilayah yang pada saat ini menjadi bagian dari wilayah DKI. Nah, berbicara mengenai waktu, ada 3 waktu yang akan dibahas, yaitu mulai dari masa prasejarah Indonesia, masa Hindu-Buddha, hingga masa Islam. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana ketika kita berbicara mengenai sejarah, kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya ruang dan waktu. Nah, ngomong-ngomong soal ruang, hal pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai kondisi geografis dan ekologis dari wilayah Jakarta itu sendiri. Di mana wilayah Jakarta itu memang secara alami sudah memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan, pemukiman, dan juga perkotaan, karena mereka memiliki letak yang sangat strategis, yaitu di teluk yang terlindungi dan dikelilingi oleh banyak pulau yang pada hari ini kita mengenalnya sebagai Kepulauan Seribu. Selain itu, mereka juga memiliki dataran yang sangat subur, di mana garis pantai yang ada di Jakarta itu terbentuk dari endapan lumpur aluvial yang dibawa oleh sungai-sungai besar di sekelilingnya seperti Citarum, Cisandane, dan Ciliwung, di mana bahkan para ahli geomorfologi memperkirakan bahwa proses pengendapan lumpur yang pada akhirnya menjadi daratan seperti sekarang itu sudah terjadi sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, lingkungan yang menguntungkan ini akhirnya menjadi sebuah fondasi bagi pertumbuhan perkotaan. Hal itu juga sejalan dengan teori-teori tentang faktor-faktor pembentukan kota. Nah, yang kedua yaitu mengenai masa prasejarah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada 3 kurun waktu yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama mengenai masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, hingga masa Islam. Nah, masa prasejarah ini dimulai dari zaman batu baru hingga zaman logam, di mana pemukiman awal di daerah ini sudah ada atau sudah terbentuk jauh sebelum Hindu-Buddha masuk, yaitu pada zaman batu baru atau zaman di mana manusia atau masyarakat sudah mengenal yang namanya sistem bercocok tanam, di mana diperkirakan hal ini tuh sudah berlangsung dari 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, ada pula bukti-bukti arkeologis yang ditemukan seperti kapak persegi, beliung, dan gerabah. Ditemukan di banyak situs di daerah-daerah seperti Kelapa II, Jatinegara, dan Pasar Minggu. Nah, penemuan-penemuan ini juga menunjukkan adanya masyarakat yang menetap yang sudah mengenal bercocok tanam di daratan Jakarta ini, dan mereka juga diperkirakan sudah mengenal yang namanya organisasi sosial dan perdagangan barter. Berikutnya yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Seperti yang kita ketahui bahwa nenek moyang kita itu sudah mengenal yang namanya sistem perdagangan sejak zaman dulu kala. Nah, Indonesia juga sudah lama memiliki hubungan dagang dengan negara India, di mana karena hal tersebut banyaknya kontak fisik dengan kebudayaan India juga, maka menjadi salah satu faktor munculnya sistem-sistem pemerintahan yang berupa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, salah satunya di wilayah Jakarta sendiri itu munculnya kerajaan Taruma, di mana kerajaan Taruma dan rajanya Maharaja Purnawarman ini diketahui atau ditemukan melalui penemuan 7 prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Salah satunya itu adalah prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Nah, pada masa kerajaan ini, masyarakat dan juga rajanya itu menganut kepercayaan Hindu. Nah, pada masa ini juga masyarakat itu sudah
lebih maju. Bahkan Raja Purnawarman ini atau raja dari kerajaan Taruma ini berhasil membuat sebuah saluran irigasi, yaitu berupa sungai, yaitu Sungai Chandrabagan dan Gomati, yang bahkan dibangun dalam waktu 21 hari, di mana upaya atau pembangunan irigasi ini bertujuan untuk mengurangi banjir dan mengatur irigasi. Nah, tetapi kerajaan ini diperkirakan itu lenyap pada akhir abad ke-7 Masehi. Nah, setelah tadi kerajaan Taruma itu lenyap, maka wilayah Jakarta ini beralih menjadi bagian dari wilayah kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran di Bogor, di mana pada masa kerajaan Pajajaran ini DKI Jakarta itu namanya dikenal sebagai Pelabuhan Kelapa atau Kelapa. Nah, kota Kelapa ini menjadi salah satu pelabuhan paling penting atau paling populer di antara 6 pelabuhan Sunda yang ada pada saat itu, bahkan dijuluki sebagai City State, di mana bahkan pelabuhan tersebut itu menjadi tempat ekspor komoditas utama seperti lada dan beras yang menggunakan jalur Ciliwung atau Sungai Ciliwung dan Cisandane pada saat itu. Nah, pada masa kerajaan Pakuan Sunda Pajajaran ini, masyarakat yang mendominasi di wilayah ini yaitu masyarakat Sunda sebagai masyarakat inti. Nah, perdagangan yang dilakukan pada masa ini itu menganut sistem barter dan sudah menggunakan mata uang juga, di mana mata uang yang digunakan itu adalah mata uang Tiongkok. Kehidupan, budaya, dan keagamaan pada masa ini juga berkembang sangat pesat. Hal tersebut tuh dapat dilihat atau tercermin dalam sebuah naskah yang bernama Sangyang Siksa Kandang Karesian. Nah, agama yang dianut pada masa ini itu adalah agama Hindu yang sudah mulai bercampur dengan agama Buddha dan juga sudah mulai ada agama Sunda Wiwitan. Nah, dipimpin oleh Paibu dan Pate. Jadi kerajaan ini tuh dipimpin oleh Paibu dan Pate atau Dipati. Salah satu penguasa penting adalah Ratu Surawisesa atau Ratu Sumiam yang sempat menjabat sebagai penguasa kepala sebelum menjadi Raja Pakuan. Nah, selanjutnya yaitu pada masa Islam, di mana masa ini diperkirakan bermulai dari 1527 Masehi hingga 1619 Masehi. Nah, pada masa ini, keadaan atau situasi politik itu berubah drastis, di mana pada saat itu kerajaan Pakuan Pajajaran menjalin sebuah perjanjian atau kerjasama dengan Portugis pada 1522 Masehi, di mana perjanjian yang mereka buat tersebut dianggap mengancam Kesultanan Demak pada saat itu. Nah, oleh karena itu pada 22 Juni 1527 Masehi, Kelapa atau Jakarta itu akhirnya diserang oleh gabungan pasukan Cirebon dan juga Demak di bawah pimpinan Padillah Khan atau kita kenal sebagai Fathaillah. Nah, tanggal penyerangan tersebut juga nantinya menjadi atau ditetapkan menjadi tanggal atau hari jadi Jakarta. Nah, akhirnya Kelapa mengalami perubahan nama yaitu menjadi Jayakarta atau yang memiliki arti telah menciptakan kemenangan. Nah, selain daripada nama, pemerintahan dan corak agama di Jakarta atau di Kelapa tadi pun berubah. Jika sebelumnya dipimpin oleh kerajaan Pakuan Pajajaran yang memiliki corak Hindu Buddha, maka corak pemerintahan berubah menjadi corak Islam, di mana pemerintahan Jayakarta diikat secara kekeluargaan dengan kerajaan Banten. Dan penguasa yang dikenal pada masa itu ada 3, yaitu Padillah Khan atau tadi Fathaillah, Tubagus Angke, dan Pangeran Wijayakarma. Nah, struktur kota pun kini mulai mengikuti atau meniru pola kota-kota muslim di Jawa, seperti adanya keraton, masjid, dan alun-alun. Nah, Sunda Kelapa atau yang sekarang menjadi Jayakarta ini menjadi
kota internasional, di mana Jayakarta menjadi kota yang sangat berkembang secara demografi dan ekonomi. Ia menjadi kota pelabuhan internasional yang ramai berhubungan dengan pedagang dari Timur Tengah seperti Arab, Persia, dari Asia seperti Tiongkok dan Jepang, dan dari Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Nah, kondisi masyarakat pada saat itu adalah masyarakat majemuk, di mana populasinya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Nusantara seperti Sunda, Jawa, Bali, Ambon, Banda, dan juga dari masyarakat asing atau etnis asing seperti dari kalangan-kalangan pedagang asing. Nah, pada saat itu masyarakat berkomunikasi sudah menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sudah mulai menyebar luas dan menjadi bahasa lingua franca yang sudah digunakan oleh banyak orang. Bahkan untuk hubungan diplomasi dengan Belanda pun orang-orang kita, orang-orang lokal itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, akhirnya pada yang terakhir yaitu berakhirnya Jayakarta dan lahirnya Batavia, di mana kelahiran Batavia ini dilatar belakangi oleh salah satunya konflik antara Pangeran Wijayakarma dengan VOC yang sudah datang ke Indonesia sejak 1596. Konflik antara Pangeran Wijayakarma dengan VOC ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Pangeran Wijayakarma menolak pembangunan benteng yang akhirnya menciptakan pertarungan sengit antara VOC dan pasukan Jayakarta. Nah, pada akhirnya pada 30 Mei 1619, Jakarta atau Jayakarta berhasil ditaklukkan oleh pasukan VOC di bawah kepemimpinan dari Jan Pieter. Nah, akhirnya Jayakarta kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Sejak saat itulah, sejak abad ke-17, sebutan Batavia kemudian diucapkan oleh masyarakat setempat sebagai Betawi yang menjadi identitas bagi kelompok etnis baru yang menduduki wilayah tersebut. Nah, begitulah materi mengenai masyarakat Jakarta sebelum Batavia. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.